Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Takaful. Saya Sanya Yugatama, selamat datang di edisi pertama Finansial. Sahabat Takaful, di dalam episode pertama Finansial kali ini, saya akan membahas terkait dengan problematika apa saja yang dihadapi oleh orang tua terkait dengan dana pendidikan. Dan juga akan membahas terkait dengan strategi apa yang tepat bagi orang tua untuk merencanakan kesiapan dana pendidikan. Sahabat Takaful, dalam wawancara yang saya lakukan kepada beberapa orang terkait dengan perencanaan finansial keluarga dari beberapa latar belakang pekerjaan yang berbeda, akhirnya saya dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dana pendidikan masih menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang tua. Kemudian saya sempat berpikir bagaimana ketakutan orang tua ini justru bisa menjadikan sebagai strategi yang jitu untuk dapat merencanakan dana pendidikan. Sebagai orang tua, tentunya menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk dapat menyediakan dana pendidikan bagi buah hati. Tentunya ini juga tidak luput dari strategi apa yang nantinya akan diambil oleh orang tua terkait apa yang akan dilakukan untuk dapat menyediakan dana pendidikan. Hal ini tentunya dilakukan karena dana pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Walaupun sebetulnya saat ini pemerintah sudah memiliki program pendidikan secara gratis, namun tidak dapat menjangkau untuk semua masyarakat di Indonesia. Sahabat Takaful, sebelum saya membahas tentang strategi dan problematika dana pendidikan di Indonesia, tentunya kita juga harus tahu apa sih yang membedakan antara dana pendidikan dan biaya pendidikan. Dari beberapa sumber yang saya dapatkan, maka saya dapat menyimpulkan dari dua hal ini. Yang pertama adalah dana pendidikan, di mana dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan baik yang disiapkan secara mandiri oleh orang tua, lembaga, maupun oleh pemerintah. Dan sedangkan untuk biaya pendidikan adalah segala bentuk pengeluaran yang digunakan untuk menyelenggarakan proses pendidikan di mana pengeluaran tersebut ditanggung oleh siswa, orang tua, maupun oleh pemerintah. Sehingga kalau boleh disimpulkan antara dana pendidikan dan biaya pendidikan itu berhubungan sangat erat. Sehingga dua hal ini tentunya akan sangat berdampak ya, di mana orang tua sebelum mengeluarkannya menjadi biaya, maka orang tua harus memiliki dana yang cukup yang nantinya akan dipergunakan ketika anak sudah mulai mengenyam pendidikan. Sahabat Takaful, sebagai orang tua tentunya menginginkan atau memiliki dana yang memadai. Untuk apa? Tentunya untuk dipergunakan oleh putra-putri kita untuk mengenyam pendidikan yang maksimal. Dapat dikatakan bahwa semua biaya yang nantinya akan dikeluarkan oleh orang tua tentunya akan mengcover semua hal-hal yang menjadi cita-cita, baik cita-cita orang tua maupun cita-cita anak. Ya, sebelum saya bicara lebih jauh, tentunya saya akan bicara lebih detail dulu. Sebetulnya bicara tentang pendidikan di Indonesia itu meliputi berapa hal. Dan ini juga saya lansir dari beberapa informasi yang saya dapatkan bahwa dana pendidikan itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah pendidikan secara formal. Ini adalah pendidikan yang memang dikhususkan yang sudah ada sistematis ya, teratur, bertingkat dan berjenjang. Sedangkan yang pendidikan informal adalah jalur yang tidak bertingkat. Ini biasanya masuk di jalur pendidikan keluarga, di mana lingkungan juga dapat menjadikan sebagai kegiatan belajar secara mandiri. Walaupun kalau kita tahu bahwa pendidikan informal ini juga dapat diakui sebagai pendidikan yang formal, tentunya melalui berbagai macam standar kelulusan secara nasional. Selanjutnya adalah apa saja yang menjadi problematika dana pendidikan di Indonesia. Ini tentu juga harus diketahui oleh semua orang tua di Indonesia, karena memang ini harusnya menjadi salah satu tolak ukur atau basic
foundation yang dapat dipergunakan oleh orang tua untuk apa? Untuk nantinya memilih strategi penyediaan kesiapan dana pendidikan anak. Nah, dilansir dari berbagai macam sumber, maka saya dapat menyimpulkan yang pertama yang menjadi problematika seputar dana pendidikan adalah tingkat inflasi. Tingkat inflasi pendidikan di Indonesia masuk dalam 15 negara tertinggi dilihat dari inflasi pendidikan di dunia. Berkisar di antara 3 sampai dengan 15% per tahun. Tentunya terkait dengan inflasi ini dibagi menjadi 2 segmentasi ya. Yang pertama adalah biaya pendidikan, di mana ini dikeluarkan oleh orang tua ketika anak sudah mulai masuk ke jenjang sekolah atau pendidikan berikutnya. Yang kedua, sahabat takaful adalah terkait dengan biaya masuk jenjang pendidikan ya, misalkan masuk ke SD, masuk ke SMP, SMA, bahkan sampai dengan perguruan tinggi. Biasanya inflasi ini akan sangat tinggi ya, sampai dengan 15%. Nah, sahabat takaful tentu tahu ya, kalau sahabat takaful di usia atau di tahun 90-an sudah kuliah ya. Saya termasuk generasi 90-an sudah kuliah. Saya masih ingat sekali ketika saya masuk perguruan tinggi, saya atau orang tua saya harus mengeluarkan dana untuk biaya masuk perguruan tinggi kurang lebih sekitar 4 sampai 4,5 juta rupiah. Sekarang tentunya dengan inflasi yang sangat tinggi di Indonesia, untuk masuk ke perguruan tinggi favorit itu tentunya bisa mencapai di angka 30 sampai 40, bahkan ada yang melansir sampai di atas 100 juta rupiah. Sehingga problematika yang pertama adalah inflasi yang tinggi dari dana atau biaya pendidikan di Indonesia. Nah, yang kedua yang menjadi problematika adalah tentunya kemampuan orang tua. Ya, kemampuan orang tua di sini lebih kepada kemampuan orang tua untuk menghitung, memprediksi berapa sih jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua ketika nantinya anak sudah mulai sekolah sampai dengan lulus kuliah. Sahabat takaful tidak perlu khawatir. Kenapa tidak perlu khawatir? Karena saat ini kita hidup di dunia atau di era digital, di mana semakin adanya perkembangan teknologi memudahkan kita untuk mengakses banyak hal. Termasuk salah satunya adalah secara mandiri, orang tua bisa menghitung berapa kira-kira total jumlah biaya pendidikan untuk buah hatinya. Salah satu yang sahabat takaful bisa lakukan adalah dengan mendownload aplikasi Finansial Kalkulator. Nah, tentunya yang menjadi problematika selanjutnya, yang ketiga, tentunya adalah saat ini alokasi APBD pemerintah untuk sektor pendidikan itu kurang dari 6%. Ya, dari sektor ini saja kita bisa tahu ya, sahabat takaful, bahwa penting sekali bagi orang tua itu secara mandiri bisa menyediakan dana pendidikan. Karena beban pemerintah tentunya tidak semuanya akan masuk di sektor pendidikan. Nah, problematika yang keempat adalah untuk sebagian orang tua. Ini sahabat takaful yang harus dipahami ya. Untuk sebagian orang tua menganggap bahwa biaya pendidikan atau penyediaan dana pendidikan bukan prioritas. Jadi beberapa orang tua masih berpikir entar deh, betul ya. Strategi ini nanti deh. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang PR besar bagi orang tua ketika nantinya mendadak anaknya harus masuk ke jenjang berikutnya. Misalkan dari TK mau ke SD. Sekarang berapa biayanya gitu ya. Jadi, sahabat takaful berharap sekali orang tua di Indonesia lebih aware terkait dengan apa yang menjadi cita-cita orang tua terhadap anak dan tentunya menanyakan anak kira-kira nantinya secara edukasi pingin ke arah mana. Nah, kemudian yang kelima, ya ini juga penting sekali sahabat takaful. Karena sebagian orang tua justru tidak menguasai strategi dalam merencanakan kesiapan dana pendidikan. Banyak orang tua masih menganggap bahwa setiap anak memiliki rezeki. Betul nggak sahabat takaful? Betul ya? Karena sebagian orang tua masih berpikir, entar deh ya, buat anak saya yang pertama pasti ada rezekinya. Ya, itu mungkin dulu ya, sahabat takaful, tapi dengan perkembangan zaman, kemudian biaya pendidikan yang tinggi, dan tadi saya juga sudah sebutkan inflasi yang tinggi juga, tentunya menjadi satu kesadaran bagi orang tua adalah sesuatu yang penting untuk bisa memiliki strategi yang tepat. Strategi yang tepat ini tentunya melihat beberapa faktor yang menjadi daya dukung untuk bisa punya strategi yang tepat untuk penyediaan dana pendidikan.
Dan yang terakhir, problematika seputar dana pendidikan di Indonesia adalah faktor resiko kehidupan yang mungkin terjadi. Ini yang biasanya luput, sahabat Takaful. Biasanya mungkin untuk sebagian besar masyarakat di Indonesia atau orang tua Indonesia, sahabat Takaful, sudah mulai nih punya banyak perencanaan. Ya, ada yang menabung, ada yang membelikannya dalam bentuk sektor real, yang mungkin beli emas, mungkin beli properti gitu ya. Tapi melupakan satu hal, bahwa resiko kehidupan mungkin bisa terjadi kapan saja. Nah, ini juga penting bagi orang tua ya, sahabat Takaful, untuk bisa menjadikan faktor resiko ini sebagai sesuatu yang menjadi latar belakang gitu ya, dasar pemikiran untuk bisa memiliki strategi apa yang dapat diambil untuk perencanaan dana pendidikan. Nah, selanjutnya tadi saya sudah sampaikan terkait dengan problematika biaya pendidikan. Selanjutnya adalah ini yang seru nih. Buat saya seru kenapa? Karena memang ini adalah 3 skenario yang terjadi di Indonesia terkait dengan dana pendidikan. Skenario ini adalah antara orang tua dan anak dibandingkan dengan dana pendidikan dan biaya pendidikan. Skenario yang pertama adalah di mana orang tua memiliki cita-cita yang tinggi, kemudian orang tuanya juga memiliki kekuatan finansial yang kuat, dan di saat yang bersamaan anak juga punya cita-cita yang tinggi, dan kemampuannya juga luar biasa. Nah, dalam hal ini tentunya tidak menjadi masalah. Jadi outcome di skenario yang pertama adalah no problem. Orang tuanya cita-citanya tinggi, finansialnya kuat, anaknya juga menyambut dengan baik, maka ini tidak ada masalah ya, baik-baik saja. Insya Allah dalam kondisi normal, maka anak bisa lulus sampai dengan perguruan tinggi. Nah, sahabat Takaful, skenario yang kedua adalah ketika orang tua cita-citanya terhadap pendidikan anak biasa-biasa saja. Dan kebetulan orang tua ini juga tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai. Dan anak kebetulan juga tidak punya cita-cita yang tinggi nih. Ya, kemudian anak juga keterbatasan di dalam pendidikan, ya, alias mungkin biasa-biasa saja. Maka outcome dari skenario yang kedua ini adalah, saya boleh mengatakan simbiosis mutualisme, ya. Mungkin ada orang tua mengatakan begini kepada anaknya, ya. Nah, orang tua ya, saya ini sebagai ayah tidak punya dana yang mencukupi, jadi kamu sekolah biasa-biasa aja ya. Nah, kebetulan simbiosis nih, anaknya langsung ngomong, iya ayah, gitu. Kebetulan saya juga nggak punya cita-cita yang tinggi, gitu ya. Sehingga ini menjadikan simbiosis mutualisme. Nah, skenario yang ketiga adalah ketika orang tua justru punya cita-cita yang sangat tinggi, ya. Kemudian kemampuan orang tua juga tidak mencukupi, tidak memadai, ya. Dan anak juga ternyata memiliki cita-cita yang tinggi dan kemampuan anak juga pandai atau pintar. Nah, ini outcome-nya tentu menjadi big problem. Nah, skenario ketiga ini tentunya ada ya, terjadi di masyarakat di Indonesia. Ya, oleh karena itu tentunya dari ketiga skenario ini kita berharap atau mengencourage orang tua di Indonesia, ya sahabat Takaful, untuk apa? Untuk sejak dini sudah merencanakan dana pendidikan yang nantinya akan dipakai sebagai biaya pendidikan anak di kemudian hari. Pertanyaan selanjutnya adalah yang paling sering ditanyakan adalah kenapa harus menyiapkan sejak dini dana pendidikan? Jawabnya simpel sahabat Takaful, karena dana pendidikan di Indonesia tidak murah. Yang kedua tentunya karena dana pendidikan di Indonesia semakin lama semakin mahal. Sehingga ini menjadi latar belakang kenapa dana pendidikan harus disiapkan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana strategi orang tua dalam merencanakan kesiapan dana pendidikan. Nah, sahabat Takaful, setelah orang tua mengetahui estimasi total biaya pendidikan anak, maka selanjutnya adalah orang tua harus mampu untuk memiliki strategi. Apa sih yang harus dilakukan orang tua untuk bisa menyediakan dana pendidikan? Sebelum bicara tentang strategi, maka saya akan cerita dulu tentang karakteristik biaya pendidikan. Nah, ternyata karakteristik biaya pendidikan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ternyata dana pendidikan itu pasti dikeluarkan. Yang kedua adalah akan dikeluarkan sesuai dengan jadwal. Ini ya, yang sahabat Takaful juga harus pahami. Karakteristik dari biaya pendidikan pertama itu pasti dikeluarkan, dalam kondisi normal itu pasti akan dikeluarkan. Yang kedua, tentunya akan dikeluarkan dengan schedule yang sudah direncanakan. Masuk ke TK, mungkin sebelum TK saat ini ada playgroup ya. Nah, dari playgroup kemudian ke TK,
kemudian masuk ke SD, SMP, SMA, dan kemudian sampai dengan perguruan tinggi, maka sudah ada schedule nih yang harus dipersiapkan oleh orang tua untuk apa? Untuk membayar biaya pendidikan. Nah, dari hal tadi, dari dua karakteristik tadi, sebetulnya kita dapat menyimpulkan, sahabat Takaful. Ini penting sekali. Kenapa saya bilang penting sekali? Karena ini akan menjadi latar belakang instrumen apa, ya, atau strategi apa yang tepat untuk penyediaan kesiapan dana pendidikan. Karena tadi sifatnya atau karakteristiknya adalah pasti dikeluarkan dan sesuai dengan jadwalnya, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi alternatif ya, atau menjadi bahan pemikiran. Yang pertama adalah pilihlah instrumen investasi yang liquid. Apa itu liquid? Liquid adalah sesuatu investasi yang dapat dicairkan kapan saja. Yang kedua adalah tentunya menghindari investasi yang tidak liquid. Walaupun nih, sahabat Takaful, masih ada orang tua di Indonesia yang masih menggunakan kendaraan untuk investasi dana pendidikan adalah melalui sektor real ya, seperti emas maupun properti. Saya tidak mengencourage untuk tidak boleh, tapi memang kalaupun menggunakan investasi yang sektor real, maka harus diimbangi dengan sektor keuangan, sehingga bisa berjalan dengan sama. Kenapa? Karena kita tahu ya sahabat Takaful bahwa properti menjadi PR juga ya bagi orang tua untuk apa? Untuk mencairkan ya dari properti yang dimiliki untuk dicairkan. Yang ketiga adalah menggunakan investasi keuangan yang mudah dicairkan. Dan yang terakhir, yang penting adalah tidak melupakan faktor resiko yang mungkin terjadi kapan saja. Sehingga orang tua walaupun sudah tidak mendampingi anaknya, maka anak masih bisa sekolah, anak masih bisa meneruskan untuk mencapai cita-citanya. Sahabat Takaful, sebagai alternatif, maka ada beberapa hal atau strategi yang dapat diambil oleh orang tua untuk apa? Untuk dapat merencanakan kesiapan dana pendidikan buah hati. Nah, beberapa alternatif ini tentunya sudah disesuaikan dengan profil resiko, karena setiap orang punya profil yang berbeda-beda. Apa itu profil resiko? Contoh seperti saya termasuk tipe yang high risk. Saya akan berani untuk menempatkan investasi di sektor atau di alokasi dana yang memang resikonya tinggi. Tapi ada beberapa orang yang punya karakter yang resikonya rendah sampai dengan menengah. Oleh karena itu, ini ada 4 alternatif yang dapat dipilih oleh orang tua terkait bagaimana strategi yang dapat dipilih untuk kesiapan dana pendidikan anak. Yang pertama adalah tabungan pendidikan, ya, di mana tabungan pendidikan ini memiliki tingkat risiko yang rendah. Ini adalah salah satu alternatif yang dapat diambil karena saat ini banyak sekali produk-produk yang memang dikhususkan, ya, produk tabungan yang memang dikhususkan untuk penyediaan persiapan dana pendidikan. Bagus atau tidak, tentu ini akan menjadi salah satu alternatif atau solusi yang dapat dipakai oleh orang tua untuk nantinya dapat dipergunakan untuk biaya pendidikan. Yang kedua adalah investasi keuangan. Ini masuk di dalam kategori resiko yang menengah sampai dengan tinggi. Pilihannya adalah dengan memiliki produk investasi seperti reksadana yang dapat dipergunakan untuk strategi untuk merencanakan pendidikan. Nah, sifatnya tentunya adalah fluktuatif ya, sahabat Takaful, di mana hasil investasinya tergantung dari kondisi perekonomian saat itu. Nah, yang ketiga sebagai alternatif, tadi saya juga sudah sampaikan, yang masih beberapa orang tua lakukan saat ini, strateginya adalah masuk ke sektor real. Nah, apa itu sektor real? Sektor real ini yang biasa dipakai oleh orang tua adalah berinvestasi di emas dan berinvestasi di properti. Saran saya adalah untuk yang properti memang bagus karena kemungkinan besar properti itu secara harga akan naik, tapi akan menjadi PR yang cukup lama dalam mencairkan aset berupa properti. Emas bagaimana? Emas mungkin lebih stabil, tapi balik lagi saat ini kita mengetahui ya setahun terakhir ini ada peperangan di belahan dunia sebelah barat gitu ya, sehingga itu akan mempengaruhi harga emas dunia. Jadi memang dalam kondisi tertentu harga emas bisa cukup fluktuatif.
Nah, yang keempat adalah yang dapat dipilih oleh orang tua sahabat takaful adalah asuransi pendidikan. Nah, saya menyarankan di sini lebih kepada asuransi pendidikan yang jenisnya adalah endowment ya. Jadi bukan yang berbasis risiko tinggi. Asuransi pendidikan menjadi salah satu alternatif terbaik bagi orang tua untuk memiliki kesiapan. Sekali lagi ya sahabat takaful, bahasanya bukan sekedar persiapan melalui asuransi pendidikan, tapi lebih kepada kesiapan. Ingat ya, kata kesiapan tentunya lebih tinggi daripada persiapan. Nah, esensinya apa? Esensinya adalah melalui asuransi pendidikan ya, yang bentuk atau jenisnya adalah endowment, ini lebih dapat memberikan kesiapan bagi orang tua. Ada ataupun tidak ada mendampingi anak, maka dana pendidikan tetap tersedia. Jadi sahabat takaful, saya sudah menyampaikan 4 hal alternatif yang dapat dipilih oleh orang tua, yang tentunya dari keempat alternatif tadi ada hal yang bisa diambil atau bisa di-mix. Saran saya adalah keempat hal ini pasti ada bagusnya, bisa di-mix sehingga bisa memaksimalkan perencanaan kesiapan dana pendidikan. Sahabat takaful, tadi saya sudah bercerita tentang problematika dan strategi dana pendidikan di Indonesia, maka saya dapat menyimpulkan bahwa strategi yang terbaik tentunya akan berdampak kepada siap atau tidaknya orang tua memiliki dana pendidikan yang nantinya akan dipakai oleh buah hatinya untuk mengenyam pendidikan. Nah, mulai dari perhitungan total, bagaimana cara menghitung total dana pendidikan, sampai dengan strategi yang terbaik. Maka orang tua harus dapat menyelaraskan antara kebutuhan, kemampuan, dan strategi dalam merencanakan dana pendidikan. Sahabat takaful, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mengikuti video dari awal sampai dengan akhir. Dan jangan lupa untuk like and subscribe ya, untuk memastikan sahabat takaful mendapatkan update terbaru finansial. Saya, Sanjaya Gatama, salam finansial.